Halo, Assalamualaikum. Salam bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Abibah SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMP ITA Salam Boarding School Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Di sini saya akan menjawab tentang pertanyaan pemantik. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas adalah: yang pertama, murid adalah objek yang difokuskan untuk menerima materi dari guru, sedangkan guru adalah pusat dari sumber belajar bagi murid. Yang kedua, keberhasilan murid hanya dilihat dari hasil penilaian tanpa memperhatikan potensi, bakat, dan karakter murid. Yang ketiga, guru belum bisa memahami karakteristik setiap murid secara menyeluruh. Yang keempat, suasana pembelajaran yang tenang, tertib, dan murid-murid yang duduk diam di kursi masing-masing adalah yang diinginkan oleh guru. Yang kelima, adanya beberapa murid yang pasif dan kurang termotivasi dalam belajar masih diacuhkan oleh guru, asalkan masih banyak murid yang aktif. Yang keenam, penggunaan media yang bervariasi merupakan hal yang ribet bagi guru. Dan yang ketujuh, pembelajaran hanya akan kondusif di dalam ruang kelas. Beginilah suasana pembelajaran yang diadakan di dalam kelas, di mana anak-anak hanya mengerjakan tugas ataupun lembar kerja dan tidak mengeksplorasi bakat dan minatnya. Setelah saya mempelajari modul 1.1, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah: yang pertama, murid adalah subjek yang harus ditumbuh kembangkan segala bakat, potensi, dan karakternya, sedangkan guru bukanlah satu-satunya sumber belajar bagi murid. Yang kedua, keberhasilan murid dapat dilihat jika potensi dan bakatnya dapat tersalurkan dengan baik. Yang ketiga, guru harus bisa memahami karakteristik setiap murid secara menyeluruh agar segala kebutuhan murid dapat diraih. Yang keempat, suasana pembelajaran harus bisa dikondisikan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan apa yang diharapkan atau diinginkan oleh murid. Yang kelima, guru harus bisa membuat seluruh murid optimal dalam pembelajarannya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang keenam, penggunaan media yang bervariasi merupakan alat bantu yang dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Yang ketujuh, pembelajaran dapat dilakukan baik di dalam ataupun di luar kelas disesuaikan dengan kebutuhan. Beginilah contoh pembelajaran yang dilakukan, di mana banyak murid-murid yang bisa mengoptimalkan ruang kelas sebagai pembelajaran yang dilakukan di luar kelas, ataupun pemanfaatan media yang sesuai dengan kebutuhan belajar. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini adalah: yang pertama, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang bervariasi untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan berpusat pada murid. Yang kedua, mendesain pembelajaran yang dapat membentuk karakter atau budi pekerti yang baik bagi murid. Yang ketiga, menjadi teladan bagi murid dengan menerapkan nilai-nilai luhur sebagai penguatan karakter bagi murid. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran yang memperhatikan lingkungan belajar dan perkembangan teknologi dan informasi. Yang kelima, membuat suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan bagi murid. Dan yang keenam, memberikan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal dan juga budaya setempat. Untuk kesimpulan pada koneksi antar materi di modul 1.1 adalah:
bahwa pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan sesuai dengan peradaban yang dicita-citakan. Guru yang berperan dalam pendidikan bisa mewujudkan dengan menuntun anak supaya bisa berperan sesuai dengan bak kodrat alam dan juga kodrat zamannya. Pendidikan yang dilaksanakan harus berpusat pada murid dan diharapkan mampu memunculkan individu yang humanis, kolaboratif, mandiri melalui penguatan karakter. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.